Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Lagi-lagi Yati memperlakukan madu tuanya dengan tidak baik sama sekali. Kala di dapur itu, Yati minta dibuatkan teh jahe karena merasa mual masuk angin. Nursam kebanyakan gula sehingga Yati marah dan menghempas gelas begitu saja. "Apa pula itu?" ujar Rukiman lalu berlari ke atas. Yudi yang menyaksikan itu hanya geleng-geleng. Ketika Rukiman di dapur, berlagak pula si Yati seperti orang yang tersiksa. Pandailah perempuan perebut itu berakting bak artis. "Aku minta tolong dibuatkan teh jahe, Bang." Dia rupanya salah ambil gula, malah garam yang dia masukkan. Saat aku bilang teh itu asin, dia tidak terima dan melemparkan gelas itu ke arahku. Untung saja mengenai meja. Wajah Rukiman yang mendengar merah karena tersulut amarah. Dilihatnya banyak beling berhamburan di bawah meja makan. Nursam yang dalam kendali suaminya sangat takut akan hal itu. "Dasar perempuan tidak tahu diri," tamparan keras melayang. Itu yang ketiga kalinya selama beberapa bulan rumah tangga yang bermadu itu. Nursam menangis tersungkur di depan suaminya, meminta maaf dan ampun. Kesalahan yang tidak ia lakukan terpaksa diakuinya demi si madu senang. "Bersihkan beling-beling ini sampai bersih. Kalau sampai masih tersisa sedikit saja, bahkan hanya bekasnya saja, kau akan tahu akibatnya." Rukiman pun kembali ke kedai dan menggendeng Yati. Yudi yang mengetahui itu hanya dapat geleng-geleng, tak percaya. Bagaimana seorang wanita bisa seikhlas itu diperlakukan tak adil? Bukannya protes atau marah, atau mungkin menurut Yudi, kenapa tidak ditinggalkan saja lelaki perang macam Tommy alias Rukiman itu? Hari telah sore, Yudi pun pulang setelah menutup kedai. Rumah majikannya pun sudah tertutup rapat. Setiap hari Nursam diperlakukan tidak layak. Nursam sakit hati, berlarilah keluar dari rumah itu. Terus berlari sampai keringat bercucuran. Ia teringat akan Yudi. Pergilah ia ke rumah pekerjanya yang sudah dianggapnya saudara. Di rumah Yudi kebetulan ada bibinya, Sumi. Mereka membicarakan perihal rumah tangga Nursam. Ketika itu juga mereka sontak terkejut melihat kedatangan Nursam. Sumi mempersilahkan masuk. Yudi yang melihat tangan majikannya itu melepuh, lekas mengambil kotak P3K. Setelah tangan kiri Nursam yang melepuh itu diperban, Sumi memberikan air putih untuk diminum agar Nursam sedikit lega. "Apa yang terjadi, Nurul? Saya kasihan dengan suami saya. Dia seperti budak saja oleh istri mudanya," kata Nursam sembari terisak. Yudi pun mendecap mendengar itu. "Yang seharusnya kau kasihi itu dirimu sendiri," ujarnya dengan nada kesal. "Iya Mbak, yang dikatakan Mas Yudi itu benar. Buat apa Mbak kasihan dengan suami Mbak, padahal dia telah menduakan Mbak?" "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres," kata Ningsih. "Maksud Bibi?" ujar Sumi. "Kurasa Yudi merasakan itu juga bukan?" ujarnya menoleh ke arah Yudi yang bersender di dinding. Sementara Nursam masih menangis di pelukan Sumi. "Iya benar Bi, kurasa kita harus membantunya. Tapi bagaimana caranya?" Ningsih berbisik ke Yudi. "Dek Nurul, kau masih ingat dengan Bu Tuti?" tanya Yudi. Nurul melepas pelukannya. "Masih, pemilik rumah yang kami tempati kan?" "Iya benar. Kenapa memangnya?" "Dengar-dengar di rumahnya ada ruqyah. Mari kita ke sana."
Ah, untuk apa Yudi? Saya tidak mau diruqyah. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Apalagi katanya Bu Tuti itu penganut pesugihan. Astagfirullah, siapa? Kata siapa? Ujar Yudi. Ningsi dan Sumi tak kalah terkejut dengan apa yang Nursam katakan. Maaf Yudi, aku terpaksa mengatakan ini. Karena semenjak tinggal di rumah itu, kehidupan rumah tanggaku tak ada ketentraman. Kalian juga tahu kan, sudah 4 kali aku melahirkan, tapi tak ada satupun anakku yang hidup. Ibu-ibu yang berbelanja ke kedai sering mengatakan kalau rumah itu angker dan menyimpan sebuah rahasia. Bisa jadi apa yang aku alami semua itu karena Bu Tuti. Yudi menghela nafas mendengar perkataan Nursam. Sumi terdiam. Sementara Ningsi yang merasa sering menggosip bersama ibu-ibu yang lain jadi tersipu malu. Sebab sempat juga ia mengatai Bu Tuti seperti itu. Itu hanya gosip, belum tentu benar. Tapi Bi, kenyataannya kan seperti itu. Awalnya aku juga menganggap cuma gosip, tapi lama-lama rumah tanggaku semakin kacau saja. Belum lagi suamiku yang beristri dengan pembantuku sendiri. Ibu-ibu mengatakan itu pengaruh dari aura jahat yang ada di rumah itu. Nurul, menuduh orang lain tanpa bukti itu fitnah. Kau belum tahu dengan Bu Tuti. Beliau itu orang disegani di sini. Kau tahu, beliau keturunan almarhum Kiai Haji Hasanuddin Bakri, seorang pemuka ulama di kampung ini. Jadi mana mungkin melakukan hal serendah itu jika beliau sukses dan kaya dalam hidupnya, bukan semata-mata pesugihan saja. Memangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak lebih mampu dari jin untuk mengkayakan hambanya? Ibu-ibu itu cuma tidak senang sama Bu Tuti. Soalnya Bu Tuti itu tak pernah mau ikut-ikutan arisan bersama mereka. Jadi mereka menganggap Bu Tuti itu aneh. Bukannya aneh, Bi. Bu Tuti tidak mau ikut arisan-arisan seperti itu. Katanya karena beliau takut mudarat. Setiap kali arisan, ibu-ibu cuma ngerumpi saja kerjaannya, tanpa benar-benar mendengarkan tausiah. Makanya beliau memutuskan di rumah saja. Lagi pula Bibi juga tahu kan, kalau di rumah Bu Tuti itu tempat pengajian dan ruqyah. Beliau sibuk dengan acara keagamaan di rumahnya. Ujar Sumi panjang lebar, menjelaskan membela Bu Tuti yang pernah mengutarakan alasan itu padanya. Kalau memang benar begitu, saya jadi bersalah sama Bu Tuti. Ujar Nursam. Tidak apa-apa, sudahlah, masalah itu kita lupakan. Sebaiknya kamu segera selesaikan masalahmu saja. Kita ke rumah Bu Tuti untuk mengobatimu. Tapi saya tidak mau, saya baik-baik saja. Bukan kamu, tapi suamimu. Kita datang ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi pada suamimu. Kau mau kan? Baiklah, kalau bersangkutan demi kebaikan suami saya. Sekitar pukul 10, Yudi membawa Nursam ke rumah Tuti ditemani Ningsi. Sesampainya di rumah itu, mereka pun masuk. Ningsi dan Yudi mengutarakan niat kedatangannya. Keponakan saya ada di surau, sebentar saya panggilkan. Surau yang dimaksud Bu Tuti adalah tempat pengajian dan ruqyah yang dilakukan keponakannya, berada di belakang rumahnya. Sementara Yudi, Nursam dan Ningsi duduk di ruang tamu yang serba warna hijau itu. Dinding penuh kaligrafi, ada pula gambar-gambar wali dan ulama. Maklumlah, keluarga Tuti berlatar belakang pendidikan pesantren. Tak lama kemudian datanglah Tuti dan keponakannya. Yudi, Nursam, dan Ningsi berdiri. Sontak Yudi terkejut melihat keponakan Tuti. Begitupun sebaliknya. Lelaki tampan itu adalah Daud. Jadi Anda ini keponakannya Bu Tuti? Ujar Yudi sumringah. Lantaran sempat juga ia mengobrol sepatah dua kata saat di kapal kemarin. Benar sekali Mas, dunia benar-benar sempit. Kita bertemu lagi. Yudi pun menceritakan secara detail mengenai nasib rumah tangga majikannya. Sesekali Daud melempar tatapan ke arah Nursam. Dari cerita Yudi, ia hanya tersenyum. Sejak pertama melihat Nursam di pelabuhan Gandang,
Ia sudah mencurigai bahwa perempuan cantik rupawan itu dalam kendali aura jahat dari orang terdekatnya sendiri. Tampaknya berat, Mas. Berat? Ujar Yudi. Iya, kalau saya tidak salah, aura jahat dalam dirinya begitu kuat dan sudah lama bertahun-tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Daud menghela nafas. Ia meminta diambilkan segelas air putih kepada bibinya. Daud terdiam sejenak, lalu menahan nafasnya. Bibirnya komat-kamit, sedang membaca sesuatu. Lalu ia hembuskan nafasnya lewat hidung. Minumlah air ini, ujarnya seraya menyerahkan ke Nursam. Untuk apa? Yang dalam masalah itu suami saya. Saya datang ke sini minta bantuan untuk melihat apa yang terjadi pada suami saya. Oleh karena itu, minumlah air ini. Insya Allah kau akan tahu segera apa yang terjadi pada suamimu. Nursam menoleh ke arah Ningsih lalu ke Yudi. Mereka mengangguk mengiyakan. Nursam menghela nafas lalu menyambut gelas itu dan meminumnya. Jangan lupa baca basmalah. Sekarang pulanglah ke rumah seorang diri. Jangan hentikan langkahmu walau hanya sebentar. Apapun yang terjadi di jalan jangan dihiraukan. Jika kau berhenti, maka keadaannya, suamimu akan semakin buruk. Nursam pun berjalan lalu keluar dari rumah Tuti. Di beranda, Daud, Yudi, Ningsih, dan Tuti mengantarnya. Mengapa dia disuruh pulang sendirian, Mas? Tanya Yudi. Kau lihat saja nanti. Sepanjang perjalanan Nursam merasakan ada sesuatu yang berubah dari suasana hatinya. Mulai ia teringat akan masa lalunya. Ketika ia berlari ke hutan mendatangi Rukiman, mulai ia melarikan diri, menikah hingga anak-anaknya meninggal. Begitu menyakitkan hatinya. Mulailah rasa kesal dan mengkal di dada. Tiba-tiba saja ia begitu marah pada Rukiman. Ia mempercepat langkahnya. Di jalan sepi, hari yang mulai gelap itu banyak penghalang rupanya, mencoba menghentikan langkahnya. Mulai dari kelabang, cacing, ular, kalajengking, ia berlari melintasi segala rintangan itu. Sesampainya di rumah, dilihatnya rumah itu tetap sepi. Malam itu suara burung hantu bersautan dengan lolongan anjing. Ketika ia masuk kamar, suaminya tak ada. Ia tahu kalau suaminya itu pastilah di kamar Yati. Ia pun membiarkan saja sambil berpikir apa yang harus ia lakukan atas kesadarannya itu. Keesokan harinya, pagi sekali Nursam datang kembali ke rumah Tuti dengan seorang diri. Kebetulan Daud sedang duduk di bawah pohon rindang di halaman rumah bibinya. Saat asik membaca buku, ditemani kopi panas, ia dikejutkan dengan kedatangan Nursam. Tanpa salam dan permisi, wanita cantik itu langsung bertanya padanya. Jadi, aku ini sedang dipelet oleh suamiku, begitu kan? Tenanglah Mbak, silakan duduk dulu. Apa Ustadz tahu mengapa suami saya melakukan itu kepada saya? Manusia yang melakukan kesyirikan hanya satu alasannya, yaitu hendak mencapaikan apa yang ia mau secara instan. Apa yang hendak dicapai suami saya? Hanya suami Mbak sendirilah dan Tuhan yang tahu. Dasar laki-laki jahanam. Nursam mengumpat lalu pergi. Daud hanya dapat menghela nafas. Ia sungguh teramat kasihan dengan perempuan itu. Ilmu pelet Nursam telah hilang dari dirinya. Jalan pikirannya hanya satu saat itu, adalah agar ia bisa pulang ke rumah neneknya di Dukuh, ibu dari ibunya. Namun ada sesuatu yang hendak ia ketahui terlebih dahulu. Mengapa Rukiman melakukan itu? Saat sampai di rumah, kedai telah buka. Ia melihat suami dan madunya berada di kedai itu. Yati terlihat sibuk mengangkut stok beras dari gudang belakang kedai. Nursam masuk ke kedai. Bersamaan itu, Rukiman meminta tolong kepada Yati untuk mengambilkan kresek dekat kasir. Melihat ada Nursam di kedai, Yati malah menyuruh Nursam untuk mengambilkan kresek itu. Kau yang disuruh, kenapa harus aku? Ujar Nursam menyahut. Padahal sebelumnya,
ia tak berani berbicara kasar seperti itu kepada Yati. Wajah Yati langsung berubah malu karena dilihat orang-orang yang berbelanja. Ia tak percaya mengapa madu tuanya itu berani padanya. "Cepat, kreseknya mana?" ujar Rukiman sudah memegang sayur terong yang hendak dimasukkannya. Pembeli juga sudah menunggu. "Suruh Tuh Nurul yang ambil," ujar Yati dengan wajah pongah. "Hei, ular, itu kresek dekatmu, makanya Bang Kiman minta ambilkan sama kamu. Aneh-aneh aja, dasar ular, perebut suami orang." Nur Sam pun pergi ke dalam rumah. Para pembeli pun memandang sinis ke arah Yati. Rukiman merasa aneh dengan sikap istrinya itu. Apakah peletku berkurang? Batinnya. Yati ngedumel hatinya gara-gara ucapan Nur Sam barusan. Ia pun naik cepat ke atas. Sementara Yudi hanya tersenyum senang dengan perlawanan yang diberikan Nur Sam. Alhamdulillah, sepertinya pelet dalam dirinya telah lenyap, batin Yudi. Dengan bodi bohainya dan lebih besar dari Nur Sam yang hanya ramping sekacak malang, Yati bergegas naik ke rumah. "Dasar perempuan jalang, awas kau," ujar Yati marah sembari mempercepat langkahnya menapaki tangga. Dengan keras Yati mendobrak pintu utama. Ia bertolak pinggang dengan mata menyolot di hadapan Nur Sam. Nur Sam santai saja duduk di sofa ruang tamu. Sengaja ia duduk di ruang tamu itu biar orang-orang mendengar perkelahian yang pasti terjadi dengan madunya itu. Kaki diselonjorkan Nur Sam di meja, duduk menyender santai sembari minum kopi hitam milik suaminya. "Cuy, terlalu pahit." Biasanya Bang Kiman protes kalau minumannya tidak pas takaran gulanya. "Kok bisa ya? Mau saja dia." Gumam Nur Sam sembari mencibir. "Maksud kau apa? Hah?" ujar Yati meninggi. "Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya komen buatan kopimu ini." "Apa hakmu komen?" "Tentu saja ada. Aku istri tua di sini. Akulah yang berperan penting dalam rumah tangga ini." "Cih, peran penting mbahmu. Sudah tua, payah lagi. Aku inilah yang paling berperan di rumah ini. Boleh saja usiamu lebih muda dariku, tapi ibarat baju, kamu itu sudah usang dan bosan dipakai. Sedang aku istri muda. Aku lebih cantik, lebih bisa memuaskan. Suamiku senang denganku." "Jadi kau pikir dengan memuaskannya, kau dapat mengendalikannya begitu? Terus dia mau saja menuruti apa katamu?" balas Nur Sam seraya beranjak. Kini ia juga bertolak pinggang, tak mau kalah seperti Yati. Bedanya ia lebih kecil dari Yati yang bohai dan besar. "Aku tidak mengendalikan Bang Kiman. Dia sendiri saja memang sangat mencintaiku. Wajar sajalah jika laki-laki mencintai istrinya mau melakukan apapun. Memangnya kamu yang mengejar dia? Bang Kiman tidak mencintaimu, kaulah yang mengejarnya. Perbedaan itu jelas terlihat. Wajar saja Bang Kiman menuruti semua apa katamu, karena dia memang yang mencintaiku. Tentu saja dia mencintaimu, karena kamu pelet dia kan? Cuy, wanita murahan." Kini Nur Sam sudah punya nyali untuk mengatakan itu yang cukup lama ia pendam. Yati marah dikatakan murahan. Ia pun menjambak rambut Nur Sam, dan Nur Sam tidak mau kalah, lebih kuat menjambak rambut Yati. Mereka saling menjambak. Rukiman yang mendengar keributan itu cepat naik dan melerai kedua istrinya. Yudi pun turut naik dan menutup kedai. Ia meminta semua orang kembali ke rumah masing-masing. Melihat itu, Rukiman yang diperdaya oleh Yati, bak panglima yang marah karena rajanya dilukai. Kakinya menendang perut Nur Sam hingga istri tuanya itu terpelanting ke pintu. "Dasar wanita iblis, pergi kau dari rumahku ini." Jika seorang istri dikatakan iblis, lalu bagaimana suaminya? Dajjal. Mendengar Dajjal, Rukiman teringat akan masa lalunya. Rupanya bapak dan anak sama saja. Dulu waktu kecil, bapakmulah yang menyebar berita bahwa aku titisan Dajjal. Kini anaknya pula mengatakan aku Dajjal.
Baiklah, aku memang dajjal. Lalu apa maumu? Jadi, apakah karena itu kau memeletku? Ya, karena aku benci akan bapakmu. Gara-gara dia, aku dicap dajjal sejak kecil. Dan bapakku mati terbunuh gara-gara dia. Bapakmu itu seorang iblis. Tidak mungkin, Nursam memekik. Tentu saja kau tak akan percaya, karena waktu itu kau masih kecil dan aku telah beranjak dewasa. Di depan mataku ini, kulihat orang-orang yang disuruh bapakmu itu telah membakar rumah dan bapakku hidup-hidup. Tidak mungkin. Apa kau puas sekarang, Nursam? Cukup, hentikan. Nursam menutup telinganya dan berlari ke kamar. Yadi yang mendengarkan semua itu di balik pintu tercengang. Ia telah mengetahui rahasia itu. Suasana menjadi hening. Malam itu Rukiman duduk di kamar Yati. Lama terdiam. Sedangkan Nursam menangis di kamarnya dengan mengunci diri. Sudahlah bang, jika memang kenyataannya begini, sebaiknya abang lekas ceraikan saja si Nursam dan pulangkan ia ke rumah orang tuanya. Tidak Yati, jika abang lakukan itu, maka dendam abang tidak akan tuntas. Lalu apa rencana abang? Ada Yati, kau jaga Nursam, jangan sampai keluar dari rumah ini. Aku hendak keluar sebentar. Keluar malam itu, Rukiman untuk menemui seseorang bernama Mahmud, atau lebih dikenal dengan panggilan Madam Meli. Rukiman panjang lebar berbicara dengan Madam Meli. Itu gampang bang, bisa diatur. Besok jam 6 sudah ada di sini, jangan sampai telat. Oke bang? Oke. Rukiman sumringah karena telah berhasil mengatur rencananya. Dendamnya harus tuntas, pikirnya. Setiba di rumah, Rukiman dengan wajah santai duduk menyilang kakinya di sofa. Yati yang menunggu di ruang tamu menjaga Nursam agar tidak pergi, tampak penasaran dengan rencana suaminya. Bagaimana bang? Beres, kau masuklah ke kamar. Yati pun menurut. Rukiman mengetuk pintu beberapa kali, namun tak dibuka Nursam. Rukiman terus mengetuk pintu, meminta agar dapat bicara dari hati ke hati. Pada saat itu, tak ada pilihan lain bagi Nursam selain mengikuti alur terlebih dahulu. Sebab ia tak punya rencana apapun karena buntu oleh kesedihan. Ia pun membuka pintu. Di dalam kamar, Rukiman duduk di kursi dekat jendela dan Nursam di sudut kasur. Apakah abang sudah puas sekarang balas dendamnya? Jika belum, bunuh saja aku bang. Akan kutanggung segala penderitaan atas perbuatan yang telah bapakku lakukan padamu. Rukiman tersenyum tipis. Sekalipun aku membunuhmu, tak jua dapat mengembalikan bapakku yang telah tiada. Jawab Rukiman sembari menunduk. Begitupun Nursam. Keduanya saling menunduk pandang. Tapi, ujarnya lagi. Nursam menoleh sekilas kepada suaminya itu. Atas rumah tangga kita yang telah hancur lebur ini, diperbaiki juga tidak mungkin. Semua telah berbeda. Mungkin sebaiknya kita sudahi saja baik-baik sekarang. Aku terserah pada abang, bagaimana baiknya. Aku terima. Mari kita cerai. Kujatuhkan talak padamu mulai detik ini. Nursam mengangkat wajahnya kepada Rukiman. Meski hanya sekilas saling pandang, itu terlihat ada sesuatu yang melukai hatinya. Walau pernikahan dalam kendali pelet, waktu yang bergulir cukup lama, selama 5 tahun. Tentu ada rasa ikatan yang sudah terjalin erat. Kini ikatan itu telah diregas paksa oleh pemiliknya. Aku terima. Bersiaplah, besok ku antar kau ke dermaga. Telah ku pesan tiket kapal untukmu. Ku kembalikan engkau ke rumah orang tuamu. Baik bang, ku terima segala keputusanmu itu. Tetapi sudikah engkau memaafkan segala kesalahan bapakku di masa lalu? Rukiman terdiam. Walau sebenarnya bukanlah kesalahanku. Andai dapat ku pilih lebih baik, aku tak lahir ke dunia ini jika harus hidup dalam penanggungan dosa bapakku.
Namun dalam tubuh ini ada darah bapakku yang mengalir. Maka ku tanggung segala penderitaan ini. Hanya satu permintaanku, Bang. Tolong maafkanlah Bapak. Agar kiranya permusuhan ini berakhir jua. Mari kita saling memaafkan dan melupakan yang telah terjadi. Bersiaplah, besok jam 7 kita berangkat ke pelabuhan. Rukiman beranjak dan pergi. Tinggallah Nursam seorang diri di kamar itu. Pagi-pagi sekali Nursam telah berada di pelabuhan. Ia mengenakan baju dress lurus selutut. Tubuhnya yang kurus, tidak terlihat lekukan tubuhnya. Usianya yang hampir 24 tahun masih bisa dikatakan seperti remaja. Kecantikannya yang belum sirna itu tak jua membuat Rukiman luluh dari dendamnya. Padahal malam itu, jika seandainya Rukiman mau memaafkan bapaknya, ia siap menjalani rumah tangga dan dimadu. Dipandanginya sekeliling dermaga, lenggang. Wanita cantik 24 tahun itu kini statusnya telah menjadi janda. Tak ada pilihan lain baginya kecuali kembali ke rumah orang tuanya. Niat dalam hati setelah pulang ia akan pura-pura tidak menahu perkara bapaknya yang menjadi budak setan. Ia akan mengajak ibunya terlebih dahulu ke dukuh kampung neneknya. Setelah itu barulah ia akan menceritakan semuanya. Namun itu hanyalah ekspektasinya belaka. Tampak Rukiman sedang berbicara di ujung dermaga. Ia masih menunggu dengan sabar sembari menenteng tas cincinnya. "Ayo ikut aku," ujar Madam Meli si bencong kepada Nursam. "Bang, ini kan bukan kapal pendar malam." "Lalu kenapa kalau bukan pendar malam? Yang penting kan sama-sama kapal yang akan membawamu pergi dari sini." "Maksud abang?" "Selamat jalan Nursam, binti Sadikin," ujar Rukiman sembari melambaikan tangan. Melihat Rukiman yang lagaknya tidak beres, Nursam pun berlari dari dermaga itu. Ia menyadari bahwa dirinya pasti dijual mantan suaminya itu. "Hai, mau kemana dia? Cepat tangkap!" Nursam berlari ke arah Rukiman yang sudah masuk ke dermaga dalam jarak 200 meter dari dermaga. Seorang pria kekar suruhan Mahmud mengejarnya. Nursam tetap berusaha sekuat tenaga untuk berlari menaiki delman yang ditumpangi Rukiman. Namun sayang, itu tidak berhasil. Pria yang mengejar berhasil menangkapnya, lalu menggendongnya. Dalam gendongan, Nursam berteriak meminta tolong. Tapi percuma, walaupun ia berteriak sekencang mungkin, mana ada yang akan mendengarnya. Dermaga itu kosong, tiada orang. Kapal yang biasanya beroperasi belum tiba. Nursam dibawa masuk ke dalam kapal. Kapal itu adalah milik bosnya Mahmud di Tanjung Selayar, sebuah pulau khusus penjual belikan wanita. Tanjung Selayar sendiri adalah pulau wisata yang dikelilingi laut. Banyak para pejabat, pengusaha, dan turis datang ke sana untuk berwisata. Di sana tersedia seperti villa dan penginapan. Mereka yang datang ke sana dapat bebas dan mudah memesan wanita yang mereka mau untuk menemani dan memuaskan nafsu bejat mereka. Daud hampir kehabisan tenaga, berlari turun naik gunung Meranti, mencari suara yang terus berteriak meminta tolong. Di dalam hutan Meranti yang rimbun di saat malam hari, sangatlah mencekam. Ia hanya punya senter di tangannya. Terdengar suara meminta tolong menggema di dalam hutan Meranti. Setiap kali melewati pepohonan yang rimbun, segala macam makhluk astral bermunculan. Suara berpindah ke atas gunung. Daud pun berlari kembali secepatnya ke atas. Setelah di atas, ia melihat rumah Uwak Gimun terbakar. Tersisa asap dan puing-puing. Apa yang terjadi? "Tolong, selamatkan aku!" ujar wanita itu. Daud berlari ke tepi jurang. Ia menyorot ke bawah. Betapa ia terkejut melihat sosok yang meminta tolong. Wanita itu adalah Nurul. "Nurul, kau masih hidup? Bertahanlah." Daud mencari pegangan terlebih dahulu. Ditemukannya akar kuat. Diregasnya lalu diulurkannya untuk menolong Nurul. "Ayo Nurul, kau pasti bisa."
Tiba-tiba tebing itu longsor. Nurul kembali terjatuh. Daud berteriak. Tebing yang longsor menyemburkan tanah merah sehingga Daud tersungkur menutup wajahnya. Kembali ia beranjak ke pinggir tebing. Nurul, kau di mana? Suara berat menggelegar tiba-tiba datang dari bawah jurang. Mulutnya bertaring, rambutnya hitam seperti sapu ijuk. Tubuhnya besar berbulu dan sebagian tubuhnya ular. Makhluk mengerikan itu tertawa, melengking, lalu menunjukkan ke arah samping kanan Daud. Rumah Uwak Gimun yang tersisa asap dan puing. Sontak ia terkejut melihat Uwak Gimun diikat tubuhnya dan disekap dua prajurit berpakaian kerajaan. Nak, bangun nak. Tuti membangunkan Daud. Sontak Daud terbangun, wajahnya pias, tubuhnya berkeringat. Bi, kau mimpi buruk nak? Iya Bi, sangat buruk. Astagfirullahaladzim. Daud termenung di ruang tengah. Ia penasaran maksud dari mimpinya itu. Mengapa Uwak Gimun ditangkap dan mengapa Nurul dimakan siluman ular itu? Daud terus berpikir dan mengait-ngaitkan tragedi. Datanglah Yudi. Kemudian dari aura wajahnya, tampaknya ia hendak menyampaikan informasi penting. 2 hari yang lalu ada seseorang melihat Nursam dibawa oleh Madam Meli. Madam Meli? Maksud kamu si Mahmud? Benar, Bi. Wah gawat, berarti wanita itu dibawa ke Tanjung Selayar. Maksud Bibi tempat wisata yang banyak memperjualkan beli wanita. Benar nak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita susul Nursam. Wajah Nursam basah disiram Mahmud. Ia pun tersadar dari tidurnya semalam karena kelelahan meronta. Herman, panggil Mahmud. Iya madam, kau bawa wanita ini ke Juragan Tuman. Siap madam. Pria itu pun membawa Nursam yang tangannya masih diikat ke belakang. Nursam diseret naik ke pelabuhan kayu. Ia mencari akal dalam sekejap itu. Matanya mengedarkan pandangan. Di sebelah kiri tak jauh dari pelabuhan kayu ada jamban umum. Sebentar, saya mau buang air besar. Halah, kau mau kabur kan? Tidak, saya benar. Ya sudah, sana. Tapi tangan saya bagaimana? Di dalam jamban itu, ia tak buang air besar, melainkan berpikir cari solusi. Diintipnya pria itu masih menunggunya di luar. Ia mencari-cari cara. Ia tertekun pada kakinya. Lantai jamban yang ia pijak rupanya ada yang lepas pakunya. Tiba-tiba muncul idenya. Tuhan Maha Penolong. Ditariknya lantai itu dengan keras. Terbukalah. Ia turun dari lubang jamban itu dengan bergelesotan pada tiang yang menancap pada lumpur. Kala itu air sedang surut dan keruh. Nursam pun berenang menuju hulu. Jika ia berenang ke hilir, bisa-bisa kepergok Mahmud. Nursam terus berenang, sesekali mengambil nafas ke permukaan lalu berenang lagi. Dari jarak 20 meter, ada tambatan perahu. 3 buah perahu diesel berbaris. Perahu kayu yang ia tinggalkan telah jauh darinya. Ia pun menepi. Basah kuyup badannya. Meski tubuhnya lemah, ia mencoba naik ke tebing untuk meminta pertolongan. Saat yang bersamaan, Mahmud berteriak histeris melihat lantai jamban terbuka. Ia pun lekas meminta anak buahnya mencari Nursam. Di mana wanita sialan itu? Ujar salah satu anak buah Mahmud. Mendengar ada langkah kaki menuju tebing, Nursam kaget. Ia bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba ada yang menarik lengannya dan menutup mulutnya. Mendekapnya bersembunyi di balik gundukan tanah yang besar. Nursam menoleh kepada orang itu. Ternyata seorang pria dengan gamis putih dan kepala berbolang hijau. Pria itu mengisyaratkan Nursam untuk tetap diam. Untuk pertama kalinya, ia terpana pada satu wajah yang bening dan tampan itu. Pria itu menatap Nursam sembari memperhatikan situasi. Setelah merasa aman, suruhan Mahmud itu pergi. Barulah ia melepaskan dekapannya. Maaf. Tidak apa Tuan, terima kasih telah menolong saya. Panggil saja saya Usman. Anda?
saya Nursam. Baiklah, Mbak Nursam, ikut saya. Kemana? Yang jelas Mbak harus bersembunyi di tempat yang lebih aman, karena orang-orang itu bisa datang lagi. Usman membawanya ke sebuah perkampungan di pinggir sungai. Di sana ada rumah neneknya. Sebuah rumah apung Kalimantan. Nursam diberi pakaian dan diberi makan. Apa yang membuat Mbak sampai ke kampung ini? Tanya lelaki itu kepadanya. Matanya sembab karena air matanya terus jatuh. Kesedihan begitu dalam sampai isaknya menyekak kalimatnya. Suamiku, ujarnya sesekukan, lalu ia berusaha mengatur nafas untuk melanjutkan kalimatnya. Suamikulah yang tega melakukan ini. Sungguh tak aku sangka jika selama ini aku diperdaya. Dia juga tega memaduku dan memperlakukanku tak adil. Hingga akhirnya aku berada di daerah ini yang sama sekali aku tidak tahu. Dia telah menjualku. Astaghfirullahaladzim. Bisakah Mbak ceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologisnya? 5 tahun yang lalu, Nursam pun menceritakan dari awal hubungannya dengan Rukiman dan juga tentang bapaknya hingga akhirnya ia berada di daerah itu. Saya punya seorang teman yang mungkin membantu Mbak. Benarkah? Kalau begitu tolong antar saya kepadanya. Tetapi dia tak ada di sini. Lalu di mana? Di tempat Mbak. Tidak, aku tidak mau kembali ke Ulin lagi. Hanya ada satu cara. Besok kita berangkat dengan menyewa kapal lalu keluar dari daerah ini. Kalau tidak, lambat laun orang-orang suruhan Tuman pasti segera menemukan keberadaan Mbak. Tapi kenapa harus ke Ulin? Tenanglah Mbak, kita sampai di Ulin kira-kira subuh jam 3. Tidak ada orang yang tahu kedatangan kita. Kalau begitu, baiklah. Lemari penyimpanan benda antik milik Sadikin pecah. Karena Dewi Ular marah. Sadikin masih dalam sembahnya. Ampun Nyai, ampun. Aku lapar. Aku mau bayi dari keturunanmu. Saya akan berusaha Nyai. Nursam tengah mengandung anak kelimanya, bukan? Tetapi dia telah pergi dari Ulin. Menantu sialanmu itu telah mengusirnya. Ampun Nyai, kesempatanmu tinggal sekali. Segera temukan Nursam. Siap Nyai. Setelah Dewi Ular itu menghilang dari hadapannya, Sadikin langsung pergi ke rumah Yanto, orang yang dibayar mencari anaknya itu. Kebetulan kau datang. Anak buahku telah berhasil menemukan keberadaannya. Di mana? Tanjung Selayar. Sontak Sadikin terkejut mendengar daerah itu. Bagaimana tidak terkejut kalau daerah itu sering ia kunjungi untuk sekedar main-main dengan wanita cantik. Berdasarkan informasi, anakmu dijual oleh mantan menantumu itu. Kurang ajar. Jangan sampai anakku masuk ke dalam lingkungan itu, karena dia tengah mengandung. Tenanglah, aku telah mengatur strategi pergi ke sana untuk menemukan anakmu. Selain Yanto dan anak buahnya, Yadi bersama Daud siap berangkat di hari yang sama. Hari itu juga. Keberangkatan mereka mungkin sampai esok pagi jika menggunakan kapal kayu. Namun jika menggunakan speedboat, tembus malam hari. Sementara Usman telah menyiapkan kapal sore itu. Ia menyewa kapal kayu di perkampungannya. Sedangkan di pelabuhan, Mahmud dan anak buahnya berpencar mencari Nursam. Nek, Mbak Nursam kemana? Lagi menimba air di belakang. Di belakang rumah itu ada sumur. Neneknya biasanya menimba air setiap sore. Nursam bermaksud membantunya. Mbak, Nek, katanya di belakang, tapi kok nggak ada? Ah masa? Di mana anak itu? Jangan-jangan dia diculik, Nek. Usman ke samping rumah sebelah kanan dan neneknya ke samping sebelah kiri. Tak jauh kemudian Usman mendengar rintihan wanita di atas kepalanya. Ia pun menengadah. Astaghfirullahaladzim. Ternyata Nursam gantung diri di pohon samping rumah itu. Lekas Usman ke atas pohon itu dan menyelamatkan Nursam. Berselang lama kemudian sadarlah Nursam. Bukannya bersyukur masih selamat, ia malah menjerit hendak mati saja.
Untuk apa saya hidup? Cobaan ini begitu berat untukku, karena dosa-dosaku begitu besar. Mbak, istighfar Mbak, tak boleh seperti itu. Mbak percayalah, sebentar lagi Mbak pasti lulus dari cobaan ini. 1 jam lagi kita akan keluar dari daerah ini. Nursam mengangguk terharu lalu memeluk Usman. Usman tak dapat berkata apapun. Maklumlah, ia pria yang sangat menjaga dirinya. Ia belum pernah berpelukan dengan wanita bukan muhrimnya. Nursam duduk termenung di dalam kapal, sementara Usman mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib yang waktunya masih tersisa. Mbak mau sholat. Wanita itu geleng-geleng, wajahnya pucat. Usman pun pergi ke belakang kapal untuk berwudu. Usman yang baru saja selesai sholat isya pun menghampiri Nursam di haluan. Nursam menunjuk kedua speedboat itu. Astagfirullahaladzim, kita dikepung. Ia memberitahukan kepada nahkoda kapal itu untuk berbalik arah. Namun sayang, baru saja berputar, speedboat berwarna merah lebih dulu merapat ke kapal itu. Yanto dan keempat anak buahnya naik. Serahkan Nursam kepada kami. Siapa Nursam? Tidak ada siapapun di sini kecuali saya dan nahkoda. Jangan berbohong. Kami melihatnya tadi, dia berdiri di haluan. Kalian cepat geledah kapal ini. Sementara anak buah Yanto terus menggeledah bawah kapal. Di samping tumpukan drum biru, mereka menemukan Nursam. Ia meronta dibawa ke haluan. Yanto dan Usman masih bertarung. Wajah masing-masing sudah babak belur. Keduanya imbang, sama-sama kuat. Lalu akhir dari pertarungan itu, Usman berhasil mengunci Yanto. Namun tiba-tiba saja ia lumpuh karena salah satu anak buah Yanto memukul keras dengan kayu dari belakang. Usman pingsan. Nursam menjerit ketakutan dan terus memanggil Usman agar sadar. Dalam setengah sadar, Usman berusaha mengangkat tangannya dan lirih memanggil Nursam. Yanto memerintahkan nahkoda itu untuk berhenti. Tanpa ambil pusing, nahkoda pun menghentikan kapalnya tepat di samping speedboat merah milik Yanto. Yanto memerintahkan anak buahnya memasukkan Nursam ke speedboat. Namun tiba-tiba datanglah dari belakang kapal sekumpulan orang yang tak lain adalah Daud, Yudi, dan 4 orang polisi. Yanto dan anak buahnya pun berhasil diringkus. Nursam berlari ke arah Usman yang kolaps. Nursam membalikan Usman yang tertelungkup dan direbahkannya kepala Usman di pangkuannya. Kumohon, bangunlah. Daud terkejut yang melihat wajah lelaki yang pingsan itu ternyata sahabatnya. Satu angkatan pesantrennya dulu. Usman? Ujar Daud lalu memeriksa keadaan Usman. Untungnya tak lama kemudian Usman pun sadar. Tidak apa sahabat, ujar Usman seraya membangunkan dirinya. Nursam masih sesegukan menangis di sampingnya. Jangan menangis, abang baik-baik saja, ujarnya menyapu pipi Nursam yang basah. Nursam pun menghambur ke pelukannya. Daud dan Yudi saling pandang. Mereka merasa sedikit tidak enak menyaksikan dua manusia yang saling jatuh cinta itu. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa ada di sini? Setelah penjelasan selesai, mereka pun memutuskan untuk segera naik speedboat putih yang Daud sewa dari Ulin. Sementara Yanto dan anak buahnya diringkus, dibawa oleh polisi dengan speedboat merah. Tibalah waktunya, Daud dan teman-temannya meruqyah Nursam. Nursam diajarkan oleh Tuti berwudu. Sebab selama ini Nursam belum pernah yang namanya berwudu, apalagi sholat. Perlahan Tuti mengajarinya, akhirnya ia pun bisa. Namun ada yang aneh dalam dirinya. Ketika mulai menyentuh air wudu, tubuhnya seakan terbakar. Ia pun berteriak kesakitan, seolah air keran itu adalah air mendidih. Nursam merasa kulitnya melepuh. Teruskan nak, teruskan. Ujar Tuti yang tahu bahwa itu adalah pengaruh jahat dalam tubuh Nursam yang sudah bersarang lama. Akhirnya Nursam pun berhasil melewati rintangan itu. Tuti memakaikan mukena polos padanya, lalu ia pun dibawa ke surau.
Usman, seperti yang kukatakan, jin yang ada dalam tubuh Nur Sam adalah seorang dewi ular. Berhati-hatilah. Baik, bismillah. Tak lama kemudian datanglah Tuti membawa Nur Sam dari belakang. Sementara di rumah Rukiman telah sunyi. Rukiman baru saja menyelesaikan mandi malamnya. Kamar yang biasanya ia gunakan tidur dengan Nur Sam kini beralih menjadi kuasa Yati. Malam itu Yati berpenampilan sangat seksi sekali. Untuk merayakan kemenangannya karena telah berhasil menendang madu tuanya itu, ia pun hendak memberikan pelayanan maksimal untuk suaminya. Yati telah siap, tak lupa ia oleskan minyak peletnya di beberapa bagian penting wanita. Gunanya agar suaminya itu makin tunduk. Cantik sekali kau, Dik, ujarnya merayu Yati sebagai kata-kata manis. Ketika tangannya meremas buah dada Yati yang menyembul dan besar itu. Awalnya Rukiman menikmati, tiba-tiba ia merasakan sesuatu aneh. Dek, kok neneknya ngelewer? Rukiman mengucek-ngucek matanya. Maksud abang? Saut Yati, namun kini bukan suara Yati yang serak-serak basah lagi, melainkan seperti suara nenek. Tersadar akan hal itu, Rukiman pun mengangkat kepalanya ke wajah Yati. Rukiman sontak meloncat dari ranjang. Siapa kau? Aku istrimu, Bang. Tidak, istriku Yati cantik, bukan nenek-nenek tua sepertimu. Bang, Yati turun dari ranjang, mendekati Rukiman yang tersandar di pintu. Namun Rukiman lebih dulu membuka pintu dan berlari keluar rumah itu. Nyahlah Rukiman, pergilah sejauh mungkin. Dalam gelak tawanya di depan cermin, dirabanya wajahnya yang keriput. Wajah yang terpantul di cermin keriput, hitam. Gigi pun hitam, bakmak lampir. Itulah wajah sesungguhnya. Selama ini ia dapat berpenampilan menggoda dan cantik karena memiliki ilmu hitam dalam dirinya. Sejenak kemudian tiba-tiba ia mencium aroma tak sedap. Sebuah bau yang tak asing baginya. Amis dan menyengat penciumannya. Angin mendesau, menyibak-nyibak tirai jendelanya. Seperti angin hendak hujan. Namun itu bukanlah angin alam, melainkan adanya sosok jin yang tiba-tiba datang. Yati mengamati sekelilingnya. Lalu ada yang memanggilnya dengan suara menggema di kamar itu. Suara yang serak dan menakutkan. Yati! Panggilan itu diiringi desisan. Sejenak kemudian muncullah di hadapannya sosok jin. Tubuhnya berbulu, giginya bertaring. Matanya menyala, tubuhnya sebagian ular. Jin itu adalah siluman ular. Sembah saya, Nyai Dewi, Ratu Ular Sejagat. Ya, ku terima sembahmu. Dewi ular itu seperti biasa mendesis, tampak lidahnya menjulur seperti lidah ular. Telah kubunuh dia sesuai permintaanmu. Terima kasih, Nyai. Yati tersungging senyuman dalam sembah itu. Sebelum Dewi ular mendatanginya, terlebih dahulu datang kepada Sadikin. Dewi ular marah dan mengamuk kepada Sadikin karena ia telah lapar. Berikan aku bayi, sekarang. Ampun Nyai, saya belum menemukan Nur Sam. Sadikin ketakutan dalam sujudnya. Pembohong. Dewi ular menyemburkan nafasnya, mirip angin ribut. Sadikin terpelanting ke pintu. Sedetik kemudian, harta benda yang ada di sekitar Sadikin di kamar rahasia itu berjatuhan. Seperti figura, guci, dan benda-benda antik lainnya yang ada di lemari. Lemari pecah, beling-beling menyemburkan ke wajah Sadikin. Sadikin yang ketakutan terpaksa berlari keluar rumah. Naas, belum jauh berlari, Sadikin terjerembab ke tunggul kayu yang runcing sehingga perutnya tertancap. Apakah kau puas sekarang? Belum Nyai, saya ingin Nur Sam bunuh diri. Buatlah dia menjadi gila karena kehilangan jabang bayinya. Baiklah, besok malam siapkan persembahan untukku. Baik Nyai. Malam yang dimaksud adalah malam Jumat Kliwon
bertepatan dengan Nursam di Ruqyah. Malam Jumat kemudian, Daud dan Utsman sudah siap meruqyah Nursam. Sebelumnya Daud mengeluarkan pelet yang ada di tubuh Nursam dengan dibantu Utsman. Mereka berdua duduk di antara Nursam. Daud membuka mata batinnya dan mulai melihat apa saja yang ada pada Nursam. Ajian karindangan dengan minyak bulu perindu. Batinnya, ia terkejut bagaimana bisa ajian karindangan bisa bersatu dengan minyak itu. Minyak bulu perindu sendiri didapatkan dari bulu hantu Maryaban. Ini berat Utsman, tolong bantu aku. Kau berada di belakangnya. Mulailah baca surat Al-Kahfi. Baik. Sekian lama mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Daud berusaha mencabut cahaya merah yang berada di belakang Nursam. Utsman membantunya dengan zikir yang tak putus. Begitupun 10 orang yang mengelilingi terus berzikir. Tiba-tiba Nursam berguling-guling di dalam lingkaran itu. Ia kesakitan dengan belakangnya itu. Panas, panas, hentikan, hentikan. Setelah puas berguling-guling, ia tak bergerak lagi, terdiam. Daud membuka matanya dan melihat Nursam tak bergerak. Posisinya tertelungkup. Orang-orang berzikir pun turut berhenti. Dengan siapa saya berhadapan? Tanya Daud. Nursam terdengar terisak. Tolong saya, Ustadz. Ujar Nursam seraya bangun lalu duduk. Tolong belenggu ini Ustadz. Saya ingin pergi. Siapa Anda? Dan ingin pergi kemana? Lupakah engkau denganku Daud? Nursam mendekat perlahan hingga duduk lebih dekat di hadapan Daud. Kau Nurul? Ya, tolong aku. Tiba-tiba Nursam berteriak, tertahan, seolah ada yang mencekik lehernya. Tiba-tiba saja wajah Nursam berubah. Nurul, keluar kau dari Nursam. Bagaimanapun dia sepupumu. Tidak akan. Suara tertawa itu melengking, memecah keheningan. Menyaksikan itu, Utsman dan orang-orang kembali berzikir. Nursam bertiarap dan mencakar-cakar lantai. Sejenak kemudian tubuhnya melambung ke atas langit-langit surau. Orang-orang yang berzikir melihat Nursam bergelayut di atas plafon, membuat mereka terkaget. Jangan berhenti, ujar Utsman memperingatkan orang-orang yang kembali fokus berzikir. Daud berdiri, ia mulai membaca ayat kursi, lalu membaca takbir. Allahu Akbar. Tubuh Nursam jatuh di hadapannya dan pingsan. Utsman mencoba menyadarkan Nursam yang pingsan. Daud melihat cahaya merah itu keluar dari tubuh Nursam dan berubah wujud menjadi Nurul. Daud yang melihat Nurul pun tersenyum. Tiba-tiba Nurul mengambang karena badannya dililit oleh seekor ular besar. Ular itu mendesis, menakutkan. Itu adalah Dewi Ular. Lancang kau mengeluarkan pengikutku, ujar Dewi Ular dengan mata melotot. Kali ini ia berubah wujud menjadi seorang wanita sangat cantik. Namun tubuhnya yang ekor itu terus melilit jiwa Nurul. Persis seperti mimpi Daud tempo hari. Dia bukan pengikutmu, kau hanya menjadikannya lampion. Kau buat dia menjadi tawananmu untuk mencapai segala yang kau mau. Kau benar, oleh karena itu, aku tak suka kau ikut campur. Hentikan sekarang juga, atau kau akan berhadapan denganku. Silakan saja, aku tidak takut, kecuali Allah. Hanya Allah yang aku takuti, tidak kepada kau, wahai iblis. Dewi Ular meraung marah yang melemparkan jiwa Nurul hingga terpelanting jauh. Kemudian ia menoleh sosok Maryaban yang sedari tadi menjadi tawanannya di dalam tubuh Nursam. Ia hendak menunjukkan kekuatannya kepada Daud dan kawan-kawan. Namun Daud tidak gentar. Dewi Ular mengubah sosoknya menjadi ular seutuhnya. Ular yang besar mirip naga. Wajahnya berbulu lebat, ekornya yang panjang mengelilingi Daud yang berdiri di tengah-tengah orang berzikir.
Dengan tenang pria berbalong putih itu membaca ayat-ayat mengusir jin. Salah satunya surat Al-Kahfi. Allahu Akbar! Daud melemparkan tasbihnya ke mulut ular yang menganga itu. Ular itu pun lumpuh dan menghilang. Tersisa tasbihnya di lantai. Daud mengambil tasbih itu kembali. Jiwa Nurul tersenyum pada Daud dari kejauhan. Ia pun menghilang. Alhamdulillah, ujar Daud seraya beramin. Begitupun Utsman dan 10 orang yang ada di surau itu. Keesokan harinya, Yudi mendatangi rumah Rukiman bersama Daud dan Utsman. Sesampainya di rumah itu, mereka tidak menemukan Rukiman dan Yati. Namun justru mereka menemukan seorang nenek tua mati di depan lilin yang menyala. Astaghfirullahaladzim. Daud terkesiap melihat wanita tua itu. Ada apa, Daud? Tanya Utsman penasaran. Dia. Ustadz Daud kenal? Tanya Yudi. Ya, dia bibi jauhku, Lina. Rukiman menjadi orang gila. Ia dikurung di sebuah rumah sakit jiwa di Kampung Ulin. Ia terus memanggil-manggil Nursam. Ilmu karindangannya justru bumerang baginya. Nursam pulang ke Gandang. Dilihatnya ibunya dan kedua adik kembarnya menangis di hadapan mayat bapaknya. Setelah selesai pemakaman bapaknya itu, ia membawa ibu dan kedua adiknya untuk pindah ke Dukuh, sebuah desa yang tentram. Ada pesantren berdiri di sana, namanya Pesantren Al-Hikmah. 3 tahun kemudian, Nursam sudah berusia 27 tahun. Anaknya sudah berusia 4 tahun. Seorang anak perempuan, ia beri nama Nur Hasanah. Nursam menjadi ibu tunggal dan sudah menyelesaikan kuliahnya. Ia ambil jurusan pendidikan agama. Setelah lulus, ia pun mengajar di pesantren Al-Hikmah. Ternyata di pesantren itu, ia berjumpa kembali dengan Utsman, sama-sama mengajar. Tak lama setelah perjumpaan itu, cinta yang sudah tumbuh sejak 3 tahun lalu membuahkan pemikiran yang sama bagi mereka. Mereka pun menikah. Sementara anaknya yang telah menginjak masa remaja, Nur Hasanah menjadi seorang gadis cerdas dan saleha. Pada suatu hari, kedua orang tuanya membawanya berkunjung ke Ulin untuk menjenguk Rukiman. Dari sanalah ia tahu bahwa bapak kandungnya itu ternyata telah menjadi orang gila. Di dalam sel itu tampak Rukiman yang berpenampilan sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang. Melihat Nursam datang berkunjung, ia pun menangis dan meracau tidak karuan. Aku kesini untuk mempertemukanmu dengan putrimu, ujar Nursam di luar sel. Anakku, ujar Rukiman menatap sendu kepada Nur Hasanah. Ia mengulur tangan kanannya untuk minta disalami. Nur Hasanah tampak ragu karena ada rasa takut di hatinya. Ia menoleh kepada ibu dan bapak sambungnya, Utsman. Nursam hanya membuang muka. Tetapi Utsman tersenyum dan mengangguk, mengisyaratkan agar Nur Hasanah menerima uluran tangan Rukiman. Gadis berjilbab itu tersenyum. Diraihnya tangan Rukiman, lalu ia cium. Anakku. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Rukiman. 5 tahun yang lalu, dengan perasaan putus asa, Lina berjalan sempoyongan setelah pemakaman suaminya. Sudah 3 hari ia tidak bisa makan, tubuhnya kurus semenjak kepergian Nurul. Sekarang ditambah suaminya pun kini telah pergi. Tinggallah ia seorang diri di rumah yang kosong, tiada seorang pun. Lina terus berurai air mata memikirkan nasib sepatang karanya. Selain suami dan anaknya, Nurul, ia sudah tak punya keluarga lagi. Lina masih tak percaya berita tentang anaknya yang dibunuh. Berita yang menyebabkan suaminya jatuh sakit dan meninggal. Ia pun berniat pergi ke rumah seorang dukun terkenal, bisa meramal di Kampung Gadang, namanya Mbah Sutah. Tolong saya, Mbah. Tolong lihat anak saya, Nurul, sekarang ada di mana? Katanya dia dibunuh, Mbah. Dalam lubuk hati Lina mengatakan itu tidak benar.
Namun nurani dan akal sehat sudah berlawanan. Akibatnya kebodohanlah yang menyelimuti jiwanya. Siapa namanya? Nurul Bastiah. Ujar mbah itu sambil mengelus jenggotnya. Matanya memicing seolah menerawang apa yang telah terjadi. Anakmu ini tidak dibunuh. Benarkah mbah? Kira-kira dia ada di mana sekarang? Tidak. Ujar Mbak Suta geleng-geleng, membuat keceriaan Lina memudar kembali. Apa maksud mbah? Anakmu bunuh diri. Dia gantung diri di sebuah rumah pinggir pantai. Apa? Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin melakukan itu. Lina histeris. Anakmu memang tidak melakukannya, kecuali karena ada seseorang yang menyebabkan itu. Siapa orang itu, mbah? Mbak Suta kembali memejamkan matanya. Tangannya yang penuh dengan cincin akik serta kalung besar mirip tasbih. Di hadapannya ada air dalam kendi. Mulutnya komat kamit, lalu menaburkan bunga rampai ke kendi itu. Mbak Suta membuka mata. Dengan ekspresi terkejut, ia melihat ke dalam kendi. Kepalanya geleng-geleng. Demikianlah Mbak Suta yang dibantu jin. Ia dapat melihat kejadian di masa lalu. Semua itu hanyalah tipuan belaka. Jin sengaja membantunya agar manusia kembali disesatkan ke jalan yang lebih curam. Dia orang terdekatmu. Apakah menantuku, Reza? Bukan, hanya satu orang yang menyebabkan pangkal utamanya. Siapa itu, mbah? Sadikin. Apa? Adik sepupu suamiku? Benar, dialah pelakunya. Lina menjadi marah, dadanya kembang kempis, menahan marah, matanya melotot. Aku tidak akan memaafkannya. Mbak Suta, tolong habisi dia, berapapun ku bayar. Jika aku yang melakukannya, dendammu tidak akan terbayar tuntas. Maksud mbah? Lakukan persis seperti yang Sadikin lakukan. Dia telah mengorbankan cucu-cucumu menjadi tumbal sesembahannya. Lalu, mengapa tidak kau lakukan hal yang sama? Kau benar, mbah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa kau benar-benar ingin membalasnya, meski dengan segala resiko? Apapun itu, asal dendamku terbalaskan. Mbak Suta pun menceritakan secara detail, mulai dari masa lalu Sadikin, lalu mengorbankan Nurul. Jahanam, jadi dia hanya pura-pura peduli dengan kami. Ternyata dia memanfaatkan Nurul demi terbalasnya dendam dengan Aki Juman. Kalau tahu begitu, lebih baik Nurul menikah dengan Rukiman. Mendengar nama Juman, Mbah Sultan langsung berubah wajahnya. Lalu apa yang harus aku lakukan, mbah? Jadilah anak buah Dewi Ular, gantikan posisi Sadikin. Sejak malam itu, resmilah Lina menjadi budak Dewi Ular, jin peliharaan Mbah Suta, dengan serangkaian ritual. Apapun yang menjadi tujuan Lina, Dewi Ular membantunya. Namun semenjak menjadi penganut Dewi Ular, Lina berubah drastis. Ia menjadi wanita yang tak terurus. Badannya mengalami penuaan cukup dini. Hingga mengubah dirinya menjadi Yati adalah satu-satunya cara. Yati sendiri memang seorang perempuan yang pandai menyanyi, mantan biduan orkestra. Saat ia ketahuan berselingkuh dengan bosnya, lalu diusir suami dan istri juragan itu, ia pun pergi menuju kampung Ulin. Sayangnya di tengah jalan ia harus berjumpa dengan Lina yang sudah menjadi manusia jadi-jadian. Akhirnya Yati dibunuh Lina dengan bantuan Dewi Ular. Dewi Ular memberikan aura wajah dan tubuh Yati kepada Lina, dengan syarat ia harus memakan kembang 7 rupa setiap malam Jumat, dan setiap bulan ia harus memakan ayam hidup-hidup. Menggoda Rukiman dan memisahkan Nursam adalah bagian dari rencana untuk balas dendam. Ia hendak menjadikan Nursam gila dan bunuh diri seperti anaknya, Nurul. Tanpa ia tahu, jiwa anaknya justru menjadi tawanan Dewi Ular sebagai lampion untuk menguasai jiwa Nursam. Dan naasnya lagi,
Nur Sam telah dibantu oleh Daud dan Utsman. Ketika malam Jumat Kliwon itu, harusnya Nur Sam meninggal dunia. Tapi Dewi Ular itu kalah, dan Lina yang sedang melakukan ritual pun akhirnya juga meninggal dunia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.